Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, pemirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmatul iman wal Islam. Nikmat kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah, diberi ketetapan iman oleh Allah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada seluruh pemimpin umat manusia yang telah menunjukkan jalan daripada jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah, adapun kita di dalam bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa dan menjalankan amalan-amalan sunnah. Bahkan kita ditegaskan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Adapun di antaranya kemuliaan-kemuliaan atau pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang membaca Al-Quran. Ar-Rasul SAW di samping orang membaca Al-Quran, setiap hurufnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga fadilah-fadilah diberikan kepada orang yang membaca ayat-ayat tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya sebesar-besar ayat dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Di antara ayat yang sangat agung yaitu ayatul kursi. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, khatama surah Al-Baqarah bi ayatain a'tanihima min kasiratil ladzi tahtal arsh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menutup surat Al-Baqarah dengan dua ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pembendaharaan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di samping satu huruf kita diberikan pahala oleh Allah berlipat-lipat ganda. Bahkan setiap surat, di antaranya suratul Kahfi, di antara surat Al-Baqarah, ayat terakhir daripada suratul Al-Baqarah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambilkan oleh Allah dari bendahara arsy Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung isi di dalam Al-Quran tersebut. Namun sangat disayangkan apabila manusia hamba-hamba Allah mereka jauh dengan kalamullah, jauh dengan Al-Quran, bahkan tidak pernah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya kita meninggalkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah. Bahkan Nabi SAW ketika akan meninggalkan dunia yang fana ini, beliau mengatakan, aku tinggalkan dua bekal kepada kalian. Yang pertama kitabullah, hubungan antara manusia dengan hubungan di langit, yaitu kalamullah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara akhir al-Imran fi lailatin kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang membaca akhir daripada surat Al-Imran pada suatu malam, maka akan dicatat untuknya pahala sebagaimana dia bangun semalam itu. Banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kemuliaan isi Al-Quran. Namun kenapa kita menjauh daripada Al-Quran? Kita mencari amalan-amalan yang lain. Kita melupakan amalan yang diberikan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, kalamullah, yang mana dikatakan oleh Nabi SAW adalah obat, segala obat adalah Al-Quran. Khususnya di dalam bulan Ramadan,
yang mana diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka perbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Bahkan setelah keluar dari bulan Ramadan, biasakan kita walaupun satu ayat untuk membaca kalamullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.